yang mulai memang menjadi drop zone dari Onyx, dan menariknya juga Lakawi di atas dari Kampung itu diisi oleh tim Secret. Sempat kosong karena tim Secret sempat tidak bermain di Sport Weekend, namun kali ini kembali diisi dan akhirnya kanan tuh kerasa padat banget karena di atas sudah ada tim Secret, di atasnya lagi udah ada EVOS. Ya, itu bakal jadi PR banget sih. Dan sekarang dengan zona yang benar-benar ngedonat banget, ini harusnya memudahkan mayoritas tim untuk bermain. Cukup banyak space yang dapat diisi, dan mungkin untuk tim-tim yang melakukan healing bisa bermain dengan lebih sabar. Muter-muternya dulu. Ya, itu yang mungkin akan coba dilakukan, tapi kita fokus dulu ke arah EVOS Reborn, di mana ada Red Face kali ini yang terus akan coba mendapatkan looting-looting saja, akan coba mencari lootingan-lootingan maksud saya, karena tadi Vector sudah didapatkan. Dan juga kita melihat kali ini ada satu barrel yang sudah diambil oleh seorang Red Face. Kita berpindah ke arah Jasper dari MS Chonburi, tim yang juga ternyata bermain dengan cukup baik di hari ini, walaupun tadi MS Chonburi juga dipulangkan oleh tim Secret Malaysia. Dan kita berpindah ke tim Secret Malaysia. Jumper menjadi salah satu pemain kunci dari tim Secret. Kegemilangan Jumper, kegemilangan tim Secret di hari ini sangat-sangat terasa, sangat-sangat terlihat terbukti. 2 match mereka mendapatkan WBCD dan dua-duanya di Erangel. Ya, bisa dibilang Jumper ini ngebantu tim Secret lompat secara poin. Ya, itu dia yang dilakukan oleh seorang Jumper, karena terlihat sekali bagaimana dampak saat Jumper bermain ke tim Secret di hari ini. Bisa dikatakan juga tidak hanya hari ini, sepanjang Grand Final sampai match keempat di hari yang kedua, sangat terasa dampak dari seorang Jumper, sangat terasa kontribusi dari Jumper, pemain yang juga saya tadi sudah katakan sempat menjadi juara dari PMPL SEA saat Yudu Gang. Tim lamanya Jumper mendapatkan juara. Malaysia sudah pernah mendapatkan gelar juara di season yang kedua. Indonesia mendapatkan gelar juara saat itu melalui Bigetron Red Alliance. Lalu di season yang ketiga kemarin, giliran Thailand yang mendapatkan gelar juara melalui Infinity. Kita harapkan season kali ini, season yang keempat, semoga saja menjadi gelar untuk Indonesia lagi, sehingga Indonesia kalau genap juara terus. Juara season 2 juara, season 4 juara. Jadi kalau genap auto juara. auto juara. Kita bakal lihat nanti ya. Dan dengan area kembali mengisi area Lakawi, Onyx yang bakal terdampak banget. Onyx selalu nge-split dulu kan. Ya, Split betul. itu di daerah Kampong sampai ke arah Lakawi. Tapi dengan ada tim Secret mereka dijepit. Dan dengan ada GD di daerah Cave dan juga daerah Docks, semakin dijepit juga mereka di daerah Kampong. Betul sekali, itu yang akan coba dilakukan. Tapi biasanya Kampung sama Docks ini adalah paketan saat ada tim yang turun di situ. Seperti yang dilakukan oleh BFD kalau di Indonesia. Kan paketan tuh. Iya. Ada yang turun di Kampung, ada lagi yang turun di Docks. Tapi kalau BFD lebih ekstrim, paket 3 mereka. Paket 3, satu lagi berarti? Paket lengkap Lakawi. Oh iya, bener juga ya. Mereka kanan tuh udah semua mereka semua ya. Semua mereka itu. Tapi ya dengan ada juga tim-tim yang mungkin tidak senang ya melihat tim yang terlalu enak looting. Disamperin sama Boom, disamperin Iya. sama beberapa tim-tim lain Karena yang Boom buat. juga di Camp Bravo kan, atasnya sedikit kan. Iya, ya, akhirnya mereka juga mikir ngapain gue capek-capek looting kalau ada tim lain yang bisa looting buat gua. Oke, itu dia yang pastinya juga menjadi salah satu yang harus perhatikan saat kita bermain di scene kompetitif. Tidak hanya kita capek untuk melakukan looting, bisa saja kita melakukan pergerakan yang smart. Orang lain ngumpulin lootingan buat kita. Iya. Kita tungguin aja di area-area mereka untuk masuk ke dalam circle. Itulah yang menjadikan di season keempat kali ini, di PMPL season season yang keempat, banyak sekali meta gatekeep. Banyak sekali pemain-pemain yang menjaga di area garis dari circle-nya, jadi nungguin pemain-pemain lain untuk ngirimin lootingan ke dia. Betul, itu balik lagi sih. Prinsip bekerja pintar, nggak cuma kerja keras. Oke, kerja cerdas. Kerja cerdas. Itu Dan dia. orang lain bekerja keras buat kita. Mereka Mereka yang looting, kita yang nikmatin. secara tidak langsung seperti itu ya. Iya. Dan itu kan pintar-pintaran, maksudnya kayak terlepas dari jokes ya. Iya. Maksudnya kayak itu bisa berlangsung benar-benar kayak real loh, kayak dalam arti let's say kita tahu nih cara geraknya tim Axis. Kayak Araki, disamperinnya ke Sami, tumbangin. Ya. Yang kerja kerasnya Axis diambil oleh tim Araki dan memastikan mereka bisa healing sampai momen terakhir. Ya, itu adalah sesuatu yang juga sangat menarik sekali, strategi-strategi yang bisa dilakukan banyak memang. Strategi yang bisa diciptakan, strategi yang bisa dilakukan, yang bisa dieksplor oleh para pemain-pemain profesional yang bermain di scene kompetitif dari PUBG Mobile. Tidak hanya dari segi waktu untuk melakukan looting, tidak hanya dari segi untuk melakukan rotasi, bahkan segi area compound pun bisa dieksplor. Ada compound yang bisa dinaiki sampai atap, ada juga area sudut-sudut compound yang memang tidak mengira bahwa ada pemain tersebut membuat HBD terjadi. Ya, itu mungkin balik lagi ke game sense sih, kayak bagaimana tim dan juga player bisa mencari informasi yang lebih lengkap dan coba untuk mencari gimana hal-hal kecil bisa menguntungkan bagi mereka. Sebatas kita tahu nih angle-angle untuk naik ke atap yang biasanya nggak bisa naikin. Ya. Sebatas kita tahu mungkin cekungan-cekungan kecil yang bisa ketahuan sama kita. Itu udah bonus buat kita sih. Dan Data Korpai kali ini bakal coba untuk tapping-tapping
Oke. saja. Tapping saja seorang Korpai, bahkan dengan pistol saja pastinya ini bukan mengincar pemain-pemain dari Vampire, karena kalau kita lihat sulit sekali tadi dengan pistolnya. Namun kita melihat kali ini close combat terjadi antara MS Chonburi berhadapan dengan White Cat dari Baonam United. Soas juga cukup jauh jaraknya antara dua pemain Baonam United ini. Didatangi Hiu yang sedang mengamuk, dan kita melihat bagaimana TG13 bisa mendapat satu pemain akan coba mencari yang kedua, akan berhasil, tapi elimination didapatkan kembali. Kita melihat juga Chronic Shot yang berhasil dari TG13. Buaya nyari kutu, kalau bisa dua kenapa harus satu, dan dua didapatkan oleh TG13. Ya, tapi kita bakal dari Silence dan juga Capone bakal maju ke depan. Duo on two situation. TG13 bakal melakukan healing kali ini, tapi Ponzai pun sudah mulai di revive. Silence sudah nempel ke arah rumah, sedangkan Capone masih menjaga sisi belakang. High ground dipegang kali ini oleh seorang Capone. Spraydown dari Silence belum menemukan targetnya, dan lemparan bom melontarkan ke dalam kamar, tapi belum sampai masuk ke dalam rumahnya. Dari Silence bakal coba untuk spray ke arah kanan, spray spekulasi belum menemukan targetnya. Capone tertumbangkan, dan dari Silence bakal spray down dapetin satu, tapi ada trading yang dilakukan juga oleh seorang Ponzai. Kita melihat kali ini bagaimana Baonam United langsung digerebek oleh pemain-pemain dari MS Chonburi. Hiu yang mengamuk, Hiu yang ternyata tidak perlu area perairan kali ini berada di darat dan memulangkan Baonam United menjadi satu tim yang pulang pertama menuju ke arah lobby. Dan kita melihat kali ini dari Eagle Esport, tim yang sebenarnya mendapatkan momentum di hari yang pertama, tapi entah apa yang terjadi di hari yang kedua untuk Eagle Esport. Para Jin dan juga yang lainnya seakan kehilangan momentum mereka di hari ini. Iya, ini benar-benar dari tim 2i juga, mereka kan belum terlalu maksimal sih mainnya. Berbeda sama kemarin, dimana mereka langsung dapat dulu di game pertama. Betul. Hari ini kayak nggak dapat momentum. Ya, sulit keadaannya untuk Eagle Esport, dan mereka harus segera comeback, harus segera mencari momentum. Kalau mereka masih menginginkan berada di peringkat-peringkat atas untuk mengejar slot PMGC, dan kita juga harapkan semoga tim-tim Indonesia bisa bermain lebih lepas lagi, bisa masuk ke dalam late game untuk kembali berada di area atas seperti di hari yang kemarin. Yap, dan kita bakal ngintip kali ini ke arah tim yang sedang memuncaki klasmen. Ada dari tim Secret yang kembali berdekatan dengan tim EVOS. Kemarin perang, hari ini sebelahan. Ya, hari ini bersebelahan dua tim tersebut, dua tim yang sangat luar biasa dari masing-masing negaranya. Ada tim Secret dan juga EVOS, dan kita melihat lagi kali ini dua tim Indonesia yang ternyata memiliki jarak yang tidak terlalu jauh, walaupun memang harusnya agak jauh ini jarak dari Genesis Dogma dan juga Bigetron Red Alliance. Dari seorang Booms tadi melakukan sebuah open fire, dan terlihat ternyata di area atap dari seorang Zuxi terpantau di sana melakukan pick lead ke arah sebelah kanan, dan tembakan satu peluru masuk ke arah seorang Zuxi. Iya, tapi kita lihat ini dari tim GD, mereka nggak terlalu maju ke arah depan, mereka keluar dari cave, mengambil sisi di dekat sungainya, sedangkan dari BTR nggak keluar dari area painan, cuma mengecilkan area kontrol mereka, supaya bisa fokus, menjaga angle-angle yang paling berbahaya. Kita juga berpindah ke arah tim yang digadang-gadang bisa menjadi penantang di Grand Final. Ternyata belum terlihat taringnya dari Vampir yang ternyata kali ini belum haus darah ternyata. Karena kalau kita lihat mereka belum mendapatkan sebuah poin yang mereka butuhkan. Dan kita melihat tadi ternyata Zuxi pun low HP karena lagi-lagi Booms yang menjadi pemeran antagonis untuk pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Ya, tapi helmnya dari sana Booms juga lumayan sekarat, Ya. masuk ke dalam zona merah. Dan mungkin kita bakal lihat ini dari sana Booms lebih menjaga posisinya. Dan kalau kita lihat roster dari tim Bigetron, kembali Liquid bermain. Ya, kali ini Ini berarti menarik. berarti ya? 3G betul. Kita Sebelumnya Yuhai? enggak, hari ini berarti Liquid terus. Full Liquid hari ini Liquid ya? ya, hari ini berarti full Liquid karena tadi kita di match sebelumnya juga melihat Liquid yang bermain, dan ini mungkin saja memang roster yang disiapkan untuk di Grand Final. Tapi kita belum tahu karena besok bisa saja ada comeback dari seorang Yuhai, bahkan di hari ini pun bisa saja di match terakhir Yuhai bermain. Ya, bisa aja. Bisa Tapi aja. itu semua keputusan dari manajemen juga dari tim BTR. So, zona kembali kita bakal lihat bergerak kali ini ke arah utara dari circle sebelumnya, menuju ke bagian dari Painan sampai ke arah bootcamp dan sekitarnya. Kita bakal lihat mungkin mayoritas tim akan mulai bergerak, sedangkan MSC sedang berenang-berenang aja kali ini ya. Mungkin menikmati juga pantai-pantai Sunhawk yang terkenal memang enak banget. Ya, sangat indah sekali untuk dilihat, dan kita nampaknya memantau dari area atas Korpai tadi yang dikirim kembali menjadi informan dari tim Fast Clan berada di area Archer Tower, dan kita berpindah ke arah yang lain juga. Onyx Jeff bersama dengan Sembai dan juga pemain-pemain Onyx yang lain, mereka masih terus berjaga-jaga saja melakukan sebuah setup di dalam kotanya, seperti yang kita lihat juga kali ini. Nerpeko dan juga pemain dari tim RRQ Ryu menuju ke area Painan. Ya, tapi Voldemort ditinggal di belakang.
apakah ini karena memang Voldemort melakukan healing? Karena kan RRQ selalu healing Ya. kan? Menarik sekali untuk kita lihat apakah memang Voldemort yang kali ini dikirim untuk melakukan healing. Tapi yang menarik juga ternyata Api melakukan lean kanan dan juga memegang sebuah panci, membuat tidak ada step yang harusnya dilakukan oleh seorang Api. Iya, mendekati nggak ada suara. Mendekati tanpa suara. Pelan-pelan kita bakal lihat dari seorang Api pelan-pelan menyelinap masuk dalam pertahanan dari FaZe Clan yang kayaknya hingga saat ini belum menjadi ada kedatangan tim volleyball. Karena setahu gue kita nggak jongkok melin kanan pegang panci itu lebih dikit suaranya Ya. ketimbang kita proning. Memang lebih lambat berjalannya atau kita untuk bergerak, tapi juga tidak ada suara. Ini yang perlu diperhatikan, tidak ada suara membuat aman posisi dari player tersebut. Dan ya itu yang tadi terlihat dan juga itulah yang juga dilakukan oleh seorang Api, sehingga pemain-pemain FaZe Clan yang dekat dengan dirinya belum menyadari bahwa Api sudah mulai dekat dan saat ini sudah mulai melakukan proning. Ya ini kalau lemparan bomnya masuk ini bisa menumbangkan seorang Tony K. Bom dari kokang, kita bakal dapat Tony K bakal terkena. Kayak Tony K kayak sadar nggak sih? Kayaknya ada rasa kayak aduh nggak nyaman nih. Ya, Ada rasa nggak nyaman. tapi harusnya ada suara dari granatnya yang saat ini akan coba dikokang. Ikan hiu makan tomat, kali ini kita lempar granat masuk dan Tony K tersungkur ke arah tanah, Bang Flo. Iya, kita bakal dari Api mengokang bom keduanya. Mengincar Tony K yang kali ini bakal turun ke bawah, enggak. Bakal stay, bakal dilempar, bakal dipulangkan ke arah lobby. Dari FaZe Clan kehilangan bintang mereka yang kedua kalinya dalam hari ini di awal-awal. Ya sayang sekali FaZe Clan tidak mulus langkah mereka untuk melanjutkan game kali ini, untuk melanjutkan match yang keempat. Tim yang tadi sempat kita bahas menjadi King of Sunhawk untuk sementara waktu karena menjadi tim yang paling banyak mengumpulkan poin di Sunhawk yang sudah dimainkan sedari awal. Namun tak apa yang terjadi, FaZe Clan kehilangan satu empower mereka, Tony K, bocil ajaib asal Thailand, separuh Jerman. Dan kita juga melihat kali ini dari arah lain, FaZe Clan mengalami sebuah permainan atau mengalami sebuah keadaan yang sangat sulit karena ternyata dua langsung dipulangkan oleh pemain-pemain dari For Rivals Team yang memang harus kejar setoran karena mereka masih berada di papan bawah. Yes, tapi dengan 3 eliminasi di kantong di awal-awal ini adalah poin yang segar masuk untuk anak di volleyball. Dan dari FaZe Clan bisa dibilang mereka adalah raja di Sunhawk, tapi rajanya kali ini mendapatkan tantangan cukup berat dengan adanya tim lain yang mulai mengganggu mereka. PP pun terpantau, tim yang cukup haus ya di sepanjang Super Weekend, vampir yang haus darah. Nah ini grand final mungkin agak kenyang dia. Ya agak kenyang nampaknya pemain-pemain dari Vampire. Dan kita juga melihat Swaps yang masih terus berjibaku dia untuk melakukan proning. Namun menarik sekali bagaimana For Rivals mulai mendapatkan momentumnya. Tim yang berada di dasar klasemen kali ini, tim yang baru mengumpulkan 32 poin, memulangkan atau bisa dikatakan memulangkan 3 pemain dari FaZe Clan. Ini adalah indikasi bahwa For Rivals sudah mulai bangkit. Ini adalah indikasi bahwa For Rivals sudah mulai bangun. Dan ini yang harus mulai direspon oleh tim yang paling dekat dengan For Rivals adalah Genesis Dogma. Mereka juga harus segera bangkit. Ya, ini bakal jadi PR banget sih bagi tim-tim di bagian bawah karena kita udah masuki setengah perjalanan lah di final kali ini. Mereka nggak bisa maksimalin. Tentu ini bakal jadi pukulan keras juga tantangan bagi mereka untuk mendapatkan slot ke arah PMGC. Karena lihat top 3-nya udah masuk ke angka 80-an. Yes, TS bakal turunin slot. Dan saya ke angka nomor 4, 76 poin. Itu udah PR banget karena paling dekat dengan mereka adalah MSC yang butuh minimal 10 poin pada ronde kali ini untuk mengejar EVOS dapetin slot terakhir PMGC sementara ini. Namun kita akan lihat juga seperti apa, karena tidak menutup kemungkinan ada Geek Fam yang lain. Karena Geek Fam di awal kita melihat bagaimana mereka berada di posisi yang ke-9, namun saat ini sudah memegang separuh tiket menuju ke PMGC. Tinggal mereka apakah bisa bertahan untuk mendapatkan full tiket menuju ke PMGC-nya. Ya, itu tukeran sih tadi. Ya. Tui tukeran sama Geek Fam. Bener juga ya, para Jin tukeran sama Dembrut. Ya. Tapi dia tampaknya sudah menembus kali ini 750.000 penonton kali dan sudah me-unlock PMPL per crate kali ini. Yuk, kita ramaikan lagi. Yuk, kita tembus ke 1 juta supaya Kita akan membagikan ada sebuah skin eksklusif permanen untuk kalian. Namun kita melihat juga bagaimana ada fight yang terjadi Infinity menjegal pergerakan dari MS Son Guri. Tadi harusnya sudah mulai tumbang satu persatu pemain-pemain dari MS Son Guri. Namun kita melihat juga bagaimana Nerpeko mendapatkan satu pemain dari Axis Red Ones yang kali ini tidak boleh melakukan healing oleh pemain-pemain RRQ. ya, jadi dia rivalitas di antara Indonesia juga dari Malaysia, dari RRQ dan juga dari Axis yang terus bertemu map demi map. Kali ini bertemu kembali di map yang memulai rivalitas mereka, Sunhawk.
Ya, kita melihat bagaimana RRQ kembali menjadi penantang, kembali menjadi batu jegalan untuk Axis Red Ones, dan yang sudah dipulangkan adalah Foke. Nampaknya dipilih, mana Fokenya Foke yang dipulangin. Iya, tapi kuncinya di Sunhawk, bukan Foke. Ya, betul. Kacang susu. Kacang susu, walaupun memang Foke menjadi empower yang sangat berbahaya, tapi kacang susu, seperti yang tadi kita bahas, nampaknya dia akan mundur terlebih dahulu untuk mengamankan dirinya supaya dia bisa melakukan healing. Berapa healing dia punya? Itu penasaran, karena bisa dibilang kan dari tim Axis itu mereka bergantung banget dengan jumlah healing yang mereka punya, apalagi sekarang mereka terpotong untuk masuk ke arah zona. Balik kita melihat ini dia tadi fight yang terjadi antara MS Chon Bully dan juga tim Infinity, di mana Infinity sudah mendapatkan 3 elimination. MS Chon Bully pun menjadi tim kedua yang dipulangkan ke arah lobby Demrut bersama dengan pemain-pemain Geek Fam yang lain, bermain dengan sangat baik di hari ini, dan lagi-lagi terlihat bagaimana peran dari seorang Demrut saat Geek Fam tadi mengumpulkan 9 elimination, 6-nya dari Demrut. Iya, ketika mereka dapetin 11, 7 dari Demrut. Wow, masih tetap nambah menjadi 7 dari Demrut di match sebelumnya, walaupun tidak WWCD, tapi dengan perolehan poin yang banyak itu mengantarkan Geek Fam saat ini lagi-lagi sudah berada di jalur untuk bersaing mendapatkan tiket slot PFGC. Iya, bahkan mereka udah mulai tempelin ke arah BTR. Ya kemarin bisa dibilang cukup mendominasi dengan tim TS, tapi TS yang bener gue salut banget sih, terlepas mereka merupakan saingan juga dari region Indonesia, tapi permainan mereka nggak bisa dipungkiri, luar biasa banget. Tetap saja, walaupun bersaing, tapi kita juga harus objektif untuk melihat kalau permainan bagus ya kita bilang bagus. Betul, kalau memang bagus kita bilang bagus, karena balik lagi, ini adalah PUBG Mobile. Nggak bisa kita menganggap negara kita, region kita itu paling kuat terus-terusan. Ya. Kita harus berkaca juga pada region-region lain. Dan bisa saja kita justru yang belajar dari region lain, karena memang itu bisa kita ambil pelajarannya. Karena memang kita juga harus mulai mengambil pelajaran dari timing rotasi Face Clan. Cepet banget dan berbuah hasil, mereka mendapatkan gelar juara di Super Weekend-nya. Ya, tapi ya baik sih, itu semua adalah pelajaran yang perlu kita ambil. Lain sisi dari Axis saya kira untuk melakukan flanking ke arah jembatan, tapi lihat dari jembatan, jembatan BTR, akankah mereka tertangkap kali ini karena Iya. kita bakal lihat dari fight juga di antara EVOS dan juga adanya tim Secret Spray down, tapi nggak bisa merupakan seorang jumper. Dan juga sudah datang kali ini 1-for-1 trading dari EVOS juga dari tim Secret dalam keadaan yang sama, tapi dari EVOS kali ini bakal maju juga kali ini untuk menanggapi pergerakan dari tim Secret. Kita melihat bagaimana Microboy tadi melemparkan sebuah granat, dan sangat dekat itu dia Microboy mendapatkan 2 sekaligus dari pemain-pemain tim Secret Malaysia. Akan kita lihat apakah Microboy terus akan bisa mendapatkan pemain tim Secret yang lain, tapi ternyata pemain-pemain dari tim Secret justru fight bersama dengan Onyx di sisi yang lain. Ya, dari Fredo bakal bertahan juga kali ini sebagai last player dari tim Secret. Lemparan bom dilontarkan, tarik mundur kali ini ke arah belakang, tapi kita bakal lihat dari seorang Aishus di belakang ke arah lobby. Last player adalah seorang Fredo. Fredo yang akan berjibaku sendirian saja, Fredo yang akan berjuang untuk menyelamatkan placement dari tim Secret Malaysia, tim yang mendapatkan angin segar sedari awal hari ini dimulai. Namun ternyata EVOS Reborn-lah yang menjadi batu jegalan, yang menjadi batu sandungan untuk tim Secret di match yang keempat. Tidak diberikan keleluasaan tim Secret untuk terus menambah poin dan dihentikan setidaknya untuk saat ini oleh EVOS Reborn. Walaupun EVOS Reborn harus melakukan revive terlebih dahulu, tapi Genesis Dogma Gate tadi satu pemainnya meledakkan granat menuju ke arah Nerpeko dari arah Julio. Iya, tapi bakal lihat kali dari GD dan juga dari Maraki bakal saling beradu. Mor tangkap sudah ketahuan posisinya, bakal dilempar Molly oleh seorang Booms, tapi Molly belum connect kali ini, di mana Mor sedikit punya celah untuk bertahan. Dan kali ini dari tim GD juga bakal nge-revive ke arah seorang Stark yang kena out tadi, tapi lemparan bom belum connect juga ke arah seorang Booms. Mor dalam keadaan cukup sekarat dan tertangkap oleh Zuxi. Tampaknya 3 tim Indonesia dalam angle yang sama. 3 tim Indonesia berdekatan, dan fight kali ini yang cukup bonyok adalah RRQ Ryu karena mereka dihajar oleh Bigetron Red Alliance dan juga dihajar oleh Genesis Dogma Kids. Kita berpindah tidak hanya fight antar tim Indonesia, terjadi juga fight antara pemain-pemain dari Eagle Esports dan juga Geek Fam Malaysia. Demrut melemparkan granat tadi, namun Namshid juga melakukan hal yang sama. Lemparan granat dari Namshid belum memberikan damage yang berarti ke arah pemain-pemain Geek Fam, dan mereka sama-sama punya PR untuk bergerak menuju ke dalam circle-nya. Mereka bertemu kali ini di area yang 3 aman, dan mereka harus berkutat dengan Blue Zone juga. Iya, terus bakal lihat dari kedua tim ini sudah mulai makan sakitnya Blue Zone, apalagi dari itu IPA player mereka masih nahan sakitnya Blue Zone. Dari Snipes bakal spray dengan cukup jarak dekat, tapi belum bisa mengembangkan targetnya. Dan dari seorang Snipes bakal nge-freak dapatin target lagi yang membuat kayak dari tim 2 kehilangan 2 member mereka sementara waktu, tapi Demrut juga knock out oleh tim
Eagle Esports dan membuat mereka sedikit tarik mundur ke arah belakang kali ini. Tersisa 2 yang masih bisa nembak dari pemain-pemain Geekfam Malaysia, yaitu QB dan juga Senopi. QB yang tadi juga dimention oleh Eldoge ini adalah salah satu pemain yang juga menjadi kunci dari Geekfam Malaysia. Demro sudah dipulangkan, ada Granat juga yang mengincar. Satu pemain terakhir dan Rata sudah dipulangkan. Pemain-pemain Geekfam Malaysia tragis, mereka dipulangkan karena Granat yang on point dari Dakon. Yes, tapi dari tim 2E, lihat Chopper dengan nyawa yang begitu tipis masih bisa diselamatkan kali ini dan membuka peluang bagi tim 2E untuk maju ke arah zona. Tapi zona kembali bergeser kali ini dan kayaknya dari BTR ini bakal enak banget. Mereka masih cukup center, dapetin 4 player yang masih bertahan juga dan bisa membuka kesempatan bagi tim BTR memaksimalkan Sunhawk lagi dan lagi. Kita melihat juga bagaimana kali ini dari seorang Redface berjibaku, dia harus segera masuk ke dalam circle juga, namun dia juga melihat tadi angle yang cukup free menuju ke arah tim-tim lain. Masih menjadi pemain yang ditinggal di belakang untuk segera masuk ke dalam circle-nya karena 2 atau 3 pemain dari EVOS yang lain sudah masuk ke dalam circle. 2 maksud saya, Lizak sudah berjibaku di sana di belakang sebuah batu dan di atas dari Lizak itu ada pemain-pemain dari DX. Wah, tapi lihat dari seorang Jeff sudah mendekat ke arah seorang Mela, lempar bom melontarkan belum menemukan targetnya dan terlihat kali ini dari Killfit knock demi knock and demi end mulai terlihat di semua sisi map. Bahkan GD tinggal menyisakan seorang Daibot yang tidak bisa gerak terlalu banyak di balik asap. Lemparan bom terus dilakukan juga oleh seorang Luxi, tapi Luxi lebih fokus untuk menjaga angle-angle yang berbahaya sementara waktu ini. Ya, kita melihat bagaimana Luxi masih berjibaku saja, dia melakukan jet juga menuju ke arah belakang. Bagaimana tadi tim Secret Malaysia yang memang sudah dibonyokkan oleh EVOS Reborn sudah pulang ke arah lobby. Ini adalah kesempatan untuk Bigetron Red Alliance mengejar ketertinggalan mereka, mengejar di area poinnya. Dan kita juga melihat EVOS Reborn mulai mengejar poin dari Geekfam, berada di posisi kedua, berada di posisi ketiga Bigetron dan juga EVOS. Ya, tapi Axis tuh bang, tampaknya kacang susu tertangkap kali ini. Kacang susu didapatkan Voldemort. Voldemort, tapi Voldemort juga bakal Ini pulang. berarti kayak kemarin antara Infinity dan juga MS Kemudian kita melihat kali ini sudah mulai keluar. Debot akan mendapatkan 2 pemain berganti dengan M4-nya. Kalau terjadi antara Bigetron Red Alliance dan juga Genesis pada dimenangkan oleh seorang Luxi. Ya, SRBTR masih kuat dengan 4 player mereka, tapi sayang sekali dari perwakilan Indonesia semuanya sudah pulang kecuali BTR dan beruntun. Dan beruntun, betul sekali, sangat beruntun tadi. Dan sayangnya tadi tidak tertangkap. Kalau tertangkap pasti itu adalah momen yang juga mengulangi momen yang kemarin antara MSC dan juga Infinity. 2 healer bertemu, tapi kita melihat kali ini Bigetron saat mereka sudah menyelesaikan fight, saat mereka bergerak untuk menuju circle selanjutnya, pasti mereka tertangkap oleh tim-tim lain. Ini adalah PR yang juga perlu diperhatikan oleh Bigetron Red Alliance. Ya, terlihat bakal juga dari seorang Schweb bakal maju ke depan, tapi lain sisi Onyx juga bakal tumbang di posisi 8 hanya membawa 1 poin eliminasi. 7 bersisa, 19 player masih live dan tampaknya dari FaZe, 2E, Infinity masih melakukan healing juga. Straight down dari Nusi belum menemukan targetnya, membuyarkan Gotuni healing di sisi belakang dengan 21 first aid kit. Wah, 1 first aid kit yang tadi kita lihat sudah dipulangkan ke Tania, namun kita lihat juga Frankie 007 melemparkan sebuah granat, belum berhasil, namun langsung disambut peluru-peluru panas dari tim 4 Rivals yang memang sedang on fire sekali di match kali ini. Rich berjibaku sendirian saja akan menantang pemain-pemain dari Xavier, bahkan pemburu sudah berhasil untuk melakukan revive juga. Dia melihat ada sebuah granat yang mantul-mantul di area dalam dan Xavier dipulangkan oleh 4 Rivals. Ya, tapi 4 Rivals tampaknya masih cukup kokoh dengan adanya posisi dalam area zona. BTR harus masuk sedikit lebih jauh lagi, tapi cover mereka hanya sebatas beberapa perpohonan juga bebatuan. Sedangkan 4 Rivals punya 1 rumah. Selain sisi, daripada Jin masih melakukan healing juga, coba untuk menaikkan poin 2E yang sempat tertinggal cukup banyak pada hari ini. Dan kalau berdasarkan juga dari 2 tim yang bertahan dengan anggota lengkap, kayaknya mereka bakal coba di pick up oleh tim-tim sekitar mereka. PPE dapetin Ryzen kali ini belum jadi end juga, tapi dari Schweb bakal terkunci oleh Liquid yang mendapatkan seorang Schweb dengan sangat cepat ditrainingkan. Liquid berulang kali dia di hari ini menjadi hero untuk Bigetron Red Alliance. Kita lihat bagaimana Liquid kedua kalinya mendapatkan seorang swap di match pertama tadi saat berada di area tebing. Liquid juga melakukan hal yang sama ke Vampire. Ya, tapi berdasarkan juga dari BTR sudah melakukan revive, sudah maju ke depan juga. Smoke kayaknya terbatas banget sih kalau di Sunhawk ya, sehingga mereka dari BTR perlu hati-hati untuk ngelemparin smoke, pastikan smoke itu benar perfect. Ya, itu dia yang akan
pasti diperhatikan juga oleh pemain-pemain dari Bigetron Italians. Berhadapan 4 melawan 4 kali ini, dua tim yang masih lengkap, For Rivals dan juga Bigetron Italians. Ada sebuah granat yang dilemparkan tadi menuju ke arah seorang Zuxi, dan Zuxi terbuka, posisinya bisa ditembak sebenarnya tadi oleh seorang Epul, namun Epul juga mundur terlebih dahulu dan Bigetron yang dikejar oleh Blue Zone-nya. Tapi Epi sangat low HP di sana. Ada tembakan demi tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Bigetron Italians. Granat yang tidak berhasil mendapatkan seorang Liquid karena Liquid sudah berpindah dari tempat sebelumnya. Kita melihat kali ini Ryzen masih terus akan coba melakukan spray demi spray dengan UMP-nya juga. Ya, ternyata bakal dari BTR masih terus lock dengan tim volleyball. Tidak ada knock, tidak ada N, sama-sama masih 4-4 kali ini. Sedangkan 2 N Infinity kali ini berhasil melakukan kill di luar area zona. Seperti down dari Ryzen tanpa ada scope, kali ini coba menuju ke arah seorang Api yang cukup low, tapi belum sampai ditumbangkan. Dan sekarang dari seorang Zuxi bakal dilakukan ke arah kanan, tapi lihat gak ada cover yang memadai untuk mereka. Ya, kita melihat juga dari pemain-pemain Infinity nampaknya sudah tidak memiliki first aid lagi, dipulangkan pemain Infinity tersebut ke tadi. Ada granat, hati-hati, Ryzen granatnya dekat sekali dengan dirinya, namun meledak di sana ternyata Paladin yang tertangkap oleh seorang Paladin yang sudah kehabisan first aid. Kali ini Paladin melakukan perli terlebih dahulu, akan berhasil mendapat yang kedua, ternyata tidak. Paladin dipulangkan, kenapa nggak dapat memburu tadi Paladin? Ya, terlihat kali dari Paladin tampaknya cukup membantu tim BTR, tapi Liquid lagi berada di cover tertangkap kali ini, membuat keadaannya 3 lawan 2. BTR dapat mereka mengkelas lawannya, yang kali ini langsung sekarang mereka Luxi tertumbangkan. Ryzen seorang diri dapetin seorang Epi, dapat Ryzen clutch, ternyata tidak. For Rivals yang lagi di depan bawah mendapatkan winner chicken dinner di game kali ini dengan posisi yang begitu enak. Total 12 kill dengan Tommy, tapi